Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprilian. Iya. Perkenalkan, nama saya Syifa Noviani. Perkenalkan, nama saya Ivan Haji Pratama. Perkenalkan, nama saya M Saputra. Halo semuanya. Kami sudah tiba di Kota Tua, Jakarta. Mari bergabung petualangan kami. Yaitu ada Wisnu Cibuaya 1. Di sini Arca Wisnu Cibuaya 1 merupakan berasal dari abad 8 dianggap dapat melengkapi prasasti Purnawaran. Situs tempat penemuan di Cibuaya yang tidak jauh dari situs Batu Jaya, serta pemujaan terhadap Wisnu yang dianut oleh Purnawarman menjadi barang merah yang menghubungkan temuan ini. Gaya ikonografi arca ini memperlihatkan adanya beberapa persamaan dengan arca yang ditemukan di semenanjung Tanah Melayu, Siam dan Kamboja dengan pengaruh langgam seni pala di India Selatan dari abad 7 sampai abad 8 atau barangkali dengan gaya masa. Ya, selanjutnya Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, secara tidak sengaja ditemukan sebuah patung Ganesha dalam penggalian fondasi bangunan. Ganesha ditemukan di kedalaman 3 meter. Ganesha adalah bagian lain dari keluarga inti, Siswa dan Uma Parwati Durga. Dia adalah anak lelaki mereka yang berkepala gajah. Dibentuk dengan kekuatan ibunya. Menurut mitologinya, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara siswa dan istrinya. Ketika Ganesha menjaga jalan ke tempat mandi ibunya, siswa yang belum pernah melihat Ganesha sebelumnya mengira dia sebagai penyusup. Siswa memenggal kepalanya. Setelah istrinya menjelaskan, siswa mengganti kepala yang terpenggal dengan kepala seekor gajah yang kebetulan lewat. Arca-arca Ganesha yang ditemukan di Pulau Jawa biasanya bersama dalam satu set dengan siswa, Durga dan menghang guru, maka terdapat kemungkinan bahwa Ganesha ini juga merupakan bagian dari sebuah set. Penanggalan kronologis yang lebih akurat dari arca ini belum diteliti lebih lanjut. Diduga arca Ganesha ini berasal dari masa kerajaan Sunda. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, secara tidak sengaja ditemukan sebuah patung Ganesha dalam penggalian fondasi bangunan. Ganesha ditemukan di kedalaman 3 meter. Ganesha adalah bagian lain dari keluarga inti, Siswa dan Uma Parwati Durga. Dia Selanjutnya botol keramik. Botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita, Jepang. Keramik jenis ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1950-an ketika FOC mulai gencar melakukan ekspor keramik ini ke berbagai daerah di Asia Tenggara. Pada bagian depannya terdapat tulisan huruf V berhias. Huruf ini kemungkinan merupakan inisial dari sang pemilik botol. Selanjutnya ada pekinangan. Nginang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Alat-alat yang digunakan untuk mengunyah sirih ini sendiri dikenal dengan istilah pekinangan. Terdiri dari sebuah wadah besar yang di atasnya terdapat 4 macam wadah kecil yang masing-masing berfungsi sebagai tempat tembakau, kapur sirih, gambir, dan biji pinang. Kemudian ada juga lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan perkirakan berasal dari laboratorium yang berada di dalam Kastil Batavia.
Selanjutnya ada kehidupan sosial Batavia. Dalam karya ini, Hari Jadi menangkap dunia sosial Batavia dengan segala kompleksitasnya, menyoroti multikulturalisme kota serta struktur kelas dan kolonialnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan dan karya Hari Jadi, kunjungi Indonesia Visual Art Archive atau IVAA di Arsip IVA online orang. Dan selanjutnya ada sekat ruangan Romskren. Sekat ruangan bergaya barok ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruang sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Dibuat pada abad ke-18 dengan detail ukuran yang sangat indah. Pada bagian atasnya terdapat 6 lambang kota yang membentuk VOC, sedangkan satu lambang di tengah merupakan lambang dari kota Batavia. Bagian tengah sekat berhiaskan ukiran seorang kesatria yang memegang perisai bersiasan kepada Medusa yang buruk rupa. Di sini ada gerabah buni. Gerabah yang ditemukan di wilayah Jakarta umumnya menunjukkan ciri yang serupa dengan gerabah buni. Gerabah buni dari pejaten, keramat, dan condet balakembang menghasilkan berbagai jenis gerabah yang menunjukkan kesamaan baik bentuk maupun hiasan. Gerabah berhias dibuat dengan teknik digores dalam bentuk pola sisir, garis-garis, lengkung, dan lingkaran-lingkaran kecil. Selain itu, hiasan bentuk pola sisir, garis-garis lengkung, dan lingkaran-lingkaran kecil. Ada juga dia dengan teknik pukul, tatap yang berhias ukiran atau lihatan tali, maupun dengan teknik tekan. Selanjutnya, kedatangan Portugis di Melaka. Pada tanggal 11 September 1508, Raja Portugal yaitu Raja Manuel mengirim Lope de Esquerra dengan rombongan yang mendarat di Melaka. Awalnya, utusan ini disambut baik oleh Sultan Melaka. Namun akhirnya 18 orang berkebangsaan Portugis telah ditangkap dan dipenjarakan di Malaka. Sampai sini saja videonya. Bye-bye.